Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Bram Moksel Ketaran dengan NIM 2014-01041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Rangkuman Materi KPT dari pertemuan 8 sampai 13. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing adalah penyedia layanan komputasi termasuk server, penyimpanan, database, jaringan, perangkat lunak, dan analitik melalui internet atau cloud. Alih-alih menyimpan file di hard drive komputer lokal atau menjalankan aplikasi dari server fisik, kita mengaksesnya secara online. Layanan cloud terbagi menjadi tiga bagian, yaitu satu IaaS atau infrastruktur as a service, yaitu menawarkan infrastruktur IT dasar seperti server, mesin virtual, dan penyimpanan. Contohnya itu ada Amazon EC2, Google Compute Engine. Kedua ada PaaS atau Platform as a Service, menyediakan lingkungan untuk developer membangun, menguji, dan menyebarkan aplikasi tanpa memikirkan infrastruktur di belakangnya. Contohnya Google App Engine dan Heroku. Yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service, aplikasi perangkat lunak yang dikirim melalui internet, biasanya berbasis langganan. Pengguna tinggal pakai. Contoh Gmail, Dropbox, Salesforce, dan Zoom. Machine Learning in Cloud Computing. Machine Learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar dan secara bertahap meningkatkan akurasinya. Cloud Computing memanfaat bermanfaat dalam pengembangan ML diantaranya satu kekuatan pemrosesan masif. Melatih model AI yang kompleks membutuhkan hardware khusus seperti GPU NVIDIA A100 atau Google TPU. Membeli hardware ini sangat mahal, namun di cloud pengguna bisa menyewanya secara per jam. Penyimpanan data tak terbatas. Machine learning membutuhkan big data untuk belajar. Cloud menyediakan penyewaan penyimpanan untuk menampung data besar yang memungkinkan pengguna tidak perlu memiliki hardware sendiri. Edge Computing. Edge Computing adalah proses pengolahan data yang dilakukan langsung di lokasi di mana data tersebut dibuat atau di tepi jaringan, alih-alih mengirimkannya ke server cloud yang jauh. Karakteristik utama dari edge computing yang pertama ada lokasi. Terjadi langsung pada perangkat atau device itu sendiri, seperti sensor IoT, kamera CCTV, atau smartphone. Tujuan keputusan instan atau real time. Contoh, mobil otonom atau self-driving car. Mobil harus memproses gambar pejalan kaki dan memutuskan untuk ngerem dalam hitungan milidetik. Jika harus mengirim data ke cloud untuk diproses, keterlambatan sekian detik bisa menyebabkan kecelakaan. Fog computing. Fog computing adalah lapisan perantara antara edge dan cloud. Secara metafora, kabut atau fog adalah awan yang posisinya dekat dengan tanah. Fog computing menyediakan komputasi, penyimpanan, dan jaringan di antara perangkat akhir dan pusat data cloud. Karakteristik utama pertama satu di lokasi. Terjadi pada node jaringan area lokal atau LAN seperti router, switch, atau gateway industri. Tujuan menyaring, menganalisis, dan mengumpulkan data dari banyak perangkat edge sebelum dikirim ke cloud. Contoh, dalam pabrik printer, ratusan sensor suhu mengirim data ke satu komputer gateway atau fog node. Fog node ini menganalisis rata-rata suhu. Jika aman, ia menyimpan laporan harian ke cloud atau hemat bandwidth. Jika bahaya, ia langsung mematikan mesin atau respon cepat. Evaluasi kinerja sistem paralel. Yang pertama ada throughput, merupakan jumlah unit kerja yang diselesaikan dalam satuan waktu. Throughput tinggi menunjukkan bahwa sistem dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang sama, yang sangat penting dalam konteks pemrosesan base data besar. Dua, latensi atau waktu tunda. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu unit pekerjaan dari awal hingga selesai. Sistem dengan latensi rendah sangat ideal untuk aplikasi real-time seperti kendaraan otonom dan sistem IoT. Yang ketiga, speed up. Speed up mengukur peningkatan kecepatan pemrosesan ketika sistem paralel digunakan dibandingkan dengan sistem tunggal atau sekuensial. Keempat, efisiensi. Efisiensi adalah rasio antara speed up aktual dan jumlah prosesor yang digunakan. Parameter ini memberikan gambaran seberapa baik sumber daya digunakan. Lalu ada skalabilitas, menunjukkan kemampuan sistem untuk menangani peningkatan jumlah data atau jumlah prosesor tanpa kehilangan efisiensi secara signifikan. Skalabilitas bisa bersifat strong atau weak. Ada utilitas sumber daya. Parameter ini mencakup penggunaan CPU, GPU, memori, bandwidth, jaringan, dan I/O storage. Profilisasi utilisasi membantu mengidentifikasi bagian sistem yang menjadi bottleneck. Lalu ada overhead parallelism. Paralelisasi seringkali membawa overhead seperti
komunikasi antar proses, sinkronisasi, dan pengelolaan thread. Evaluasi overhead ini membantu dalam mempertimbangkan trade-off antara manfaat parallelisme dan biaya. Internet of Things. Internet of Things adalah konsep menggabungkan benda-benda fisik sehari-hari ke internet agar bisa mengumpulkan data, saling berkomunikasi, dan dikendalikan dari jarak jauh. Adapun penerapan IoT dalam industri, yang pertama dapat digunakan untuk predictive maintenance. Alih-alih menunggu mesin rusak yang menghentikan produksi, sistem dapat memprediksi kerusakan sebelum terjadi. Yang kedua ada digital twin atau gambaran digital. Membuat replika virtual dari sistem fisik, misalnya turbin angin atau lini produksi. Lalu data real-time dari sensor fisik dikirim ke model digital untuk simulasi. Dengan ini kita dapat menguji skenario apa yang terjadi jika kecepatan dinaikkan 10% atau tanpa merusak alat asli. Ketiga ada supply chain atau rantai pasok cerdas. Pelacakan aset menggunakan RFID atau GPS. Industri tahu persis lokasi bahan baku, suhu kontainer, dan rute pengiriman secara real-time. Yang keempat ada optimasi energi. Sistem pemanasan atau pendingin dan pencahayaan pabrik yang otomatis menyesuaikan diri berdasarkan berbagai aktivitas pekerja dan cuaca, yang berfungsi menghemat biaya listrik secara drastis. Tren komputasi terkini. Yang pertama adalah quantum computing. Komputasi kuantum adalah teknologi yang memanfaatkan fenomena fisika mekanika kuantum atau fisika partikel subatom untuk memproses informasi. Konsep utama dalam quantum computing adalah pertama ada qubit. Jika komputer klasik menggunakan bit atau 0 atau 1, maka komputer kuantum menggunakan qubit, di mana dengan qubit komputer bisa menjalankan 0 dan 1 secara bersamaan. Yang kedua ada superposisi. Kemampuan qubit untuk berada dalam banyak keadaan sekaligus. Yang ketiga ada entanglement. Dua qubit bisa saling terhubung instan walau jaraknya jauh. Jika satu berubah, pasangannya ikut berubah. Ini berfungsi untuk mempercepat pemrosesan data. Keunggulan dari quantum computing yang pertama adalah akselerasi komputasi. Mampu menyelesaikan permasalahan komputasi dengan kompleksitas tinggi yang memerlukan waktu ribuan tahun bagi superkomputer klasik hanya menjadi dalam hitungan detik dengan memanfaatkan prinsip superposisi dan entanglement. Kedua, pemodelan molekuler presisi tinggi. Yang ini dapat memfasilitasi simulasi interaksi kimia pada tingkat kuantum dengan akurasi tinggi yang krusial untuk percepatan riset di bidang drug discovery atau rekayasa material yang canggih. Yang ketiga adalah transformasi kriptografi. Memiliki kapabilitas teoritis untuk memecahkan algoritma enkripsi seperti RSA sekaligus menghadirkan paradigma keamanan baru berbasis distribusi kunci atau QKD yang menawarkan tingkat keamanan data yang tidak dapat ditembus secara matematis. Yang kedua ada neuroforming. Komputasi neuroforming adalah desain rekayasa komputer yang meniru struktur biologis dan cara kerja otak manusia. Konsep utama dalam neuroforming yang pertama meniru neuron dan sinapsis. Chip dibuat dengan neuron buatan untuk pemrosesan dan sinapsis buatan untuk memori yang menyatu. Yang kedua ada spiking neural networks, yaitu cara komunikasi antar komponen meniru otak, yaitu menggunakan lonjakan atau spikes. Sinyal listrik hanya dapat diperlukan, bukan aliran data terus-menerus. Collocation of memory and processing, pemrosesan terjadi di tempat data disimpan. Keunggulan efisiensi tinggi, efisiensi energi ekstrim. Otak manusia hanya butuh energi setara bola lampu atau 20 watt untuk berpikir secara kompleks. Chip neuroforming menargetkan efisiensi serupa, yang berarti sangat hemat daya. Pengenalan pola real-time, sangat cepat dalam mengenali sensor, suara, dan gambar tanpa butuh koneksi internet atau cloud. Yang ketiga, keunggulannya dapat digunakan untuk Edge AI. Cocok untuk perangkat kecil atau drone atau kamera pintar yang butuh AI cerdas tapi baterainya terbatas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.